kapan terakhir kali Anda mendatangi tempat ini? Atau lihatlah galon air minum Anda di rumah. Apakah galon-galon itu diisi dan diambil dari tempat ini? Bagaimana jika ternyata ada tinja di air minum Anda? Jujur saja, ini adalah situasi yang dilematis. Untuk banyak dari kita, air minum depot isi ulang adalah pilihan. Harga murah air minum depot isi ulang jadi magnetisnya, dengan harga jual Rp5.000. Survei Kementerian Kesehatan tahun 2020 menunjukkan 1 dari 3 rumah tangga memilih air isi ulang sebagai sumber air minum mereka. Jumlah yang banyak. Maka isu ini jadi penting. Jangan-jangan kita perlu mempertimbangkan kembali pilihan air minum murah kita. Ada sejumlah pertanyaan di balik operasional depot air minum isi ulang. Misalnya, soal cara kerja dan higienitasnya. Satu mesin yang paling umum digunakan dalam operasional depot air minum isi ulang adalah reverse osmosis atau RO. Secara sederhana, RO menggunakan teknologi membran sebagai filter. Filtrasi dengan RO membuat air bebas kotoran. Namun, RO tidak serta-merta efektif membunuh bakteri dan kuman. Air baku depot isi ulang umumnya bersumber dari air tanah, sumur, ataupun air PDAM. Selain filtrasi, proses krusial penentu kualitas air minum depot isi ulang adalah penampungan dan sterilisasi. Sterilisasi dilakukan dengan penyinaran menggunakan sinar ultraviolet. Hal itu dilakukan untuk membunuh mikroorganisme yang berbahaya bagi kesehatan. Permasalahannya, tak semua depot air minum isi ulang memenuhi standarisasi. Pengolahan air minum isi ulang sebenarnya memang mencakup 3 aspek ya untuk dilakukan. Yang pertama, pengolahan secara fisik, pengolahan secara kimia, dan pengolahan secara mikrobiologi. Pengolahan secara fisik ini untuk membebaskan air dari kemungkinan adanya cemaran fisik seperti kerikil atau benda-benda lain. Kemudian dilakukan dengan cara pemasangan membran filter. Metode untuk pengolahan kedua yaitu pengolahan secara kimia dilakukan dengan metode aerasi seperti untuk tujuan menurunkan kandungan zat besi. Yang ketiga yaitu pengolahan untuk mikrobiologi, ditujukan untuk misalnya membersihkan kemungkinan adanya cemaran virus atau bakteri menggunakan teknik sinar ultraviolet. Untuk mereka atau depot air minum isi ulang yang belum memenuhi syarat hygiene sanitasi pangan, maka perlu dilakukan terus pembinaan. Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk penilaian atau wawancara dengan para pengelola depot air minum isi ulang, kemudian sekaligus pengambilan sampel air di depot air minum isi ulang tadi. Selanjutnya, jika ditemukan hal-hal yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan pemberian rekomendasi untuk upaya perbaikan dari para pengusaha depot air minum isi ulang ini. National Housing Water and Sanitation Information Services pernah merilis studi lapangan yang memotret situasi ini. Ditemukan hanya 52% dari 63.280 depot air minum di Indonesia yang dinyatakan layak operasi oleh Kementerian Kesehatan. Sisanya, dalam jumlah yang juga banyak, 48% tidak dinyatakan layak.
Selain itu, studi ini juga mengungkap 6 dari 10 depot air minum isi ulang tercemar bakteri E. coli. E. coli atau coliform adalah penyebab berbagai masalah kesehatan seperti diare, bahkan stunting. Menurut WHO dan UNICEF, diare adalah penyakit dengan tingkat resiko tinggi. Secara angka, ada 2 miliar kasus diare setiap tahunnya di dunia, di mana 1,9 juta kasus diantaranya menyebabkan kematian pada balita. Afrika dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, jadi wilayah-wilayah paling rentan dengan persentase kasus hingga 78%. Berdasar temuan kami di lapangan, ada sejumlah potensi kerentanan dalam operasional depot air minum isi ulang. Pertama, soal sikat pembersih galon yang jarang diganti. Itu bulunya dari apa sih, Pak? Apa? Bulunya dari apaan? Kenar. Kayak kenur gitu ya? Ya, kalau mesinnya pakai bekas ini. Mesinnya pakai apaan? Bekas mesin cuci. Oh, buat mesin Tapi cuci. yang baru juga ada yang jualan. Tapi ini rontok kan nih? Enggak, Nggak rontok. enggak rontok. Kalau gantinya ada umurnya nggak tapi? Ini Iya. ada, Berapa lama umurnya? tergantung pemakaian. Oh gitu. Paling lama berapa ya? Oh, ini paling 3 bulan, 4 bulan ganti. Oh, 3 bulan. Hal lain terkait penentuan lokasi, di mana banyak depot air minum yang berlokasi di pinggir jalan. Situasi yang membuat kerentanan paparan polutan dan kontaminasi jadi tinggi. Selain polutan, potensi kontaminasi air depot isi ulang juga datang dari tinja di sumber-sumber air mereka sendiri. Padahal, menurut Permenkes nomor 43 tahun 2014 tentang higien sanitasi depot air minum menyaratkan sejumlah hal krusial, meliputi ketentuan penentuan tempat, standarisasi peralatan, dan penjamah. Aspek tempat yang dimaksud termasuk penentuan lokasi yang harus berada di area bebas pencemaran dan penularan penyakit. Pinggiran jalan dengan paparan polusi di sekelilingnya tentu tidak ideal. Februari 2022, Kemenkes merilis data lapangan yang menunjukkan hampir 70% dari 20.000 sumber air minum rumah tangga di Indonesia tercemar tinja. Setiap depot air minum isi ulang sebenarnya juga dia minta untuk melakukan pengambilan air baku yang sumber mata airnya jauh dari sumber pencemar ya. Misalnya di daerah-daerah yang diyakini masih bersih dari kemungkinan ada cemaran. Dan ini diperlukan pembuktian seperti surat jalan dari tangki air pemasok Damio tadi. Kemudian juga dibarengi dengan tentu dari sektor kesehatan, pemerintah melakukan juga uji laboratorium atau pemeriksaan untuk melihat kualitas air yang dipasok oleh air baku. Selain tentunya ini juga ada menjadi bagian dari tanggung jawab dari pengusaha depot air minum isi ulang. Melihat air sebagai kebutuhan dasar sama dengan melihat kesehatan sebagai fundamental. Maka, pertimbangan-pertimbangan akan kesehatan harus menjadi nomor 1.